Elok tenang. Monggo baleni meneh. Assalamualaikum. Siap, siap, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya sehat walafiat nggih. Pak Sigit, teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Dudi Rosmara selaku konseptor Kaspak, yang kami hormati Bapak Sigit Setiawan selaku ulu-ulu dan pembina atau sesepuh Desa Prener Gilang Harjo, serta yang kami banggakan, yang kami cintai, teman-teman anggota Desa Prener Kalurahan Gilang Harjo. Semoga semuanya tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih atas kehadirannya pada FGD yang pertama khususon untuk Kalurahan Gilang Harjo. Nanti sebelum panjang dan lebar kita berdiskusi, mohon dengan hormat terlebih dahulu Bapak Dudi selaku konseptor Kaspak untuk memberikan sepatah dua patah kata serta nanti juga menemani kami dalam diskusi terkait kelembagaan Desa Prener Kalurahan Gilang Harjo ini. Monggo Pak Dudi, sebelum nanti kita lanjutkan. Matur nuwun Mas Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sigit Setiawan selaku ulu-ulu di Kalurahan Gilang Harjo. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada Bu Tuti, Mbak Ririn, terus ini Mbak Nano Yogurt. Seti. Terus Mas Latif, Mas Dandun, Mas Cahyo. Matur nuwun, sore ini sudah bisa diluangkan waktunya, guys. Ini masih diluangkan lah supaya tahu semuanya sibuk. Tapi ya, demi kemajuan kita semua mau kita luangkan. Jadi begini, ini alhamdulillah Gilang Harjo pertama ya Pak. Ini jadi karena mungkin dari 5 desa planner yang ini menjadi mitra kami, mungkin yang kami nilai paling siap nih. Itu pertama kali ini jadi kita nanti mungkin FGD ini sudah terfokus diskusinya nanti ke arah tokoh desa. Jadi nanti barangkali mungkin tidak harus sekali. Kalau memang sekali ini belum mengerucut, nanti kita janjian lagi kapan sehingga nanti harapannya nanti pas pelatihan itu sudah mengerucut gitu. Arahnya kemana? Memang ini kami sampaikan juga pelatihannya diundur Pak, seharusnya Agustus ini gitu. Jadwalnya cuma karena ya ini PPKM berlevel-level ini sehingga dari dinas infonya paling cepat September, semoga nggak mundur lagi. Nah ini sembari menunggu waktu yang cukup lama ini kita selain mengadakan yang malam mingguan itu ya, malam minggu itu insya Allah nanti kita rutin selama bulan Agustus ini. Yang temanya juga transisi antara fase pengembangan ke maju. Sehingga nanti harapannya betul-betul sudah lebih siap gitu. Nah ini nanti ada beberapa pertanyaan kunci yang mungkin bisa didiskusikan ya, monggo. Nah, kalau boleh saya urutkan, kita mulai dari dulu surut mundur, tapi dengan kondisi yang terkini ya. Dulu mungkin berkali-kali kita sudah survei ke Pak Lurah, macam-macam di balai desa itu potensinya apa itu kita semua sudah coba nanti mungkin diupdate yang versi terkini, yang artinya potensi yang kira-kira mampu untuk digali gitu ya. Jadi mungkin barangkali saya nggak tahu kalau seperti Pandai Besi itu apakah kemudian dengan model toko desa yang kita rintis itu apakah bisa masuk atau tidak, itu mungkin Panjenengan sendiri yang tahu. Jadi mungkin nanti ada 2 pertanyaan kunci yang mungkin perlu kita diskusikan gitu. Nanti ini ada notulensinya Mas Dandu. Jadi nanti setiap kita record semua ini. Kita sehingga nanti setiap perkembangannya tercatat sehingga tidak minggon gawe ini gitu. Jadi barangkali mungkin diawali dari ini dulu aja. Dari yang pertama, dari yang sudah ada potensi yang banyak ini, ada Abon, ada Pandai Besi, macam-macam wisata itu kira-kira dengan kondisi yang kini, dengan konsep toko desa nanti kombinasi online dan offline itu kira-kira yang paling realistis untuk dikembangkan yang mana? Kalau bisa diurutkan. Termasuk produk sendiri ini yang ada, misalkan yogurt, ada yang kita punya sendiri yang anggota-anggota itu semua. Jadi tidak hanya produk-produk yang yang bagus menurut kalurahan gitu. Nah, kemudian yang kedua nanti dari potensi yang ada itu kira-kira bidian kita apa?
Jadi fokus toko desa kita apa? Nanti mungkin Mas Cahyo yang lebih banyak jadi menggunakan analisis kayak ya, STP ya, segmenting, targeting, positioning. Jadi mungkin dua itu dulu saja yang mungkin kita diskusikan pada sore hari ini. Sehingga nanti mengerucut kalau itu sudah nanti mungkin bisa ke yang lanjutnya kelembagaan. Tapi yang penting kita mau fokus jualan apa gitu. Saya kira kan ya kita tetap harus fokus ya, memilih nggak mungkin kemudian kita terus membuat toko serba macam kayak Mirota itu saya kira juga tidak mudah. Dan nanti dari sisi pasarnya pun nanti ya ada ada beberapa kemungkinan karena kalau produk kemarin kita sudah diskusi dengan tim juga Mas Cahyo dan lain-lain itu ada dua kemungkinan yang terbayang, nanti bisa jadi ada kemungkinan yang lain kalau Mas Panjenengan punya ide. Misalkan produk kita itu belum terlalu dominan, masih ngerintis pasarnya, mungkin nanti barangkali perlu juga sebagai pancingan kita menjualkan produk lain yang serupa. Saya contohkan asal misalkan batik. Batik misalkan, misalkan batik ini mungkin bukan bilang harga soalnya batik, batiknya belum terlalu lah. Nanti mungkin nggak ada salahnya juga kita misalkan menjualkan batiknya margaria atau apa sebagai pelengkap, sehingga kalau nanti toko dilihat itu tidak barangnya mengtelu, mengpapat, itu kan juga nanti mungkin kurang menarik. Itu dari sisi itu tapi untuk saja. Untuk sementara pada akhirnya nanti memang produk kita sendiri Gilang Harjo yang harus mendominasi. Terus yang kedua kemarin idenya Mas Cahyo itu nanti bermula dari lokal dulu Pak. Jadi nanti biar dijelaskan Mas Cahyo, jadi dimulai dari mungkin macam kayak GoFood itu tapi lokal Gilang Harjo, free ongkir radius berapa itu, jadi nanti kita bidik dari yang lokal-lokal dulu perlahan-lahan. Yang penting laku dulu, ada omset, dan ada sedikit-sedikit keuntungan untuk membiayai operasional admin seperti itu. Tapi pemikirannya seperti itu. Nanti memang pelan-pelan bertahap itu. Ya mungkin itu dulu sedikit dari saya sebagai pengantar. Mungkin ada dua pertanyaan kunci yang mungkin perlu kita diskusikan dulu nih. Jadi yang pertama potensi produk tadi nanti mungkin kita kaji apakah istilahnya Mas Ilham nanti di kurasi itu apakah nanti seberapa layak kemudian masuk ke pasar yang virtual ya, entah itu nanti pasarnya marketplace terutama, itu mungkin lebih kriterianya lebih ketat dibandingkan dengan sosmed. Yang sosmed mungkin barangkali bidikannya mungkin lebih bisa yang sudah kenal dulu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Monggo selanjutnya mungkin nanti saja Mas Latif memandu, nanti bisa gantian diskusi, nanti bisa Mas Ilham mungkin memandu yang ini, Mas Cahyo yang ini. Mungkin saya kira dari saya itu dulu Mas Latif, saya kira tidak kepanjangan lebarkan. Mohon maaf jika ada yang tidak salah dan tidak matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dudi. Jadi nanti secara garis besar kita akan membahas dua pokok bahasan tadi yang disampaikan oleh Pak Dudi. Tetapi sebelumnya kami sampaikan Pak Sigit dan teman-teman dari Gilang Harjo, ini kemarin saya dapat dawuh dari Pak Dudi, berhubung saya adalah koordinator dari Gilang Harjo. Kemarin Pak Dudi dan tim konseptor yang lainnya meminta Gilang Harjo akan dijadikan prototipe atau proyek percontohan terkait Desapreneur tahap maju. Begitu teman-teman sekalian. Jadi pada intinya nanti kita akan membuat atau mewujudkan impian kita yang sudah kita diskusikan dalam 10 pendampingan yang sudah kita jalankan kemarin, yakni kita mau bikin toko online ataupun toko offline yang itu miliknya Desapreneur Gilang Harjo. Gitu. Tetapi sebelum kita mulai, saya mohon dengan hormat Pak Sigit selaku sesepuh kami di Desapreneur Gilang Harjo, kami minta dua patah kata Pak untuk memberikan sambutan dulu Pak dan tanggapannya. Semoga Pak Sigit waktu kami aturkan sepenuhnya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dudi yang berhormati, Mas Latif, Bu Tuti yang hadir, terus apa lagi? Mbak Ririn, Betty sudah hadir, dan semuanya aja yang sudah hadir di sini. Selamat bergabung. Oke, yang pertama untuk Pak Dudi dan tim kami ucapkan matur nuwun karena kita sudah ditunjuk sebagai pilot project ya Pak untuk
program Kaspak ini. Harapannya nanti karena kita ditunjuk, karena harapannya nanti kita bisa istilahnya kegiatan kita ini membuahkan hasil atau berhasil, dalam artian kita ada wujudnya nanti. Itu yang pertama. Yang keduanya langsung saja menanggapi hal ini yang nanti mungkin perlu didiskusikan itu untuk tokonya itu nanti satu itu apakah nanti dia itu untuk desa planner ini berdiri sendiri atau nanti ada kaitannya sama BUMDes. Nah, ini yang perlu dipikirkan karena BUMDes ini bentar lagi juga mau jalan. Sedangkan di Desa Gilangarjo itu Desa Gilangarjo itu punya untuk offline, toko offline itu ada 30 lapak. Kita sebentar lagi mau finalisasi untuk offline-nya. Jadi kita nanti kita konfirm di lapangan itu harapannya nanti Agustus September akhir tahun ini sudah bisa dioperasionalkan. Apakah nanti itu bagian dari BUMDes saja atau nanti berdiri sendiri? Kalau berdiri sendiri nanti secara hukumnya seperti apa? Nah, nanti kita minta penjelasannya terkait dengan toko kita ini. Itu yang pertama perlu didiskusikan. Terus yang keduanya adalah untuk produk. Sebenarnya produk itu kemarin kita sama tim, nanti Mas Latif juga tahu, kita buat tim inti itu untuk memilah-milah produk mana yang sebenarnya pantas untuk kita jual, dan secara secara pengamatan kita itu produknya ya dia orang produsennya itu bisa diajak kerjasama, bisa ditingkatkan levelnya, terus kontinuitasnya itu bisa. Nah, ini kita juga belum menemukan produk mana yang mau dijual. Nah, ini kemarin teman-teman itu sebenarnya menunggu dari Pak Dudi dan tim itu guidance-nya seperti itu. Nanti harapannya ada guidance khusus untuk menyeleksi teman-teman yang mau jualan di sini. Kalau saya sih yakin kalau untuk produk Gilangarjo itu ada kayak punyanya Mbak Betty itu kayak yogurtnya itu juga sudah oke. Nah, itu bagaimana nanti cara toko kita kerjasama dengan Mbak Betty, misalnya di sini ada batik dan sebagainya, dan mungkin yang lain Mbak Ririn juga punya produk. Nah, nanti bagaimana cara kerjasamanya ketika kita sebagai tim inti ini sudah punya produk, itu seperti apa, harus kita pikirkan. Terus selanjutnya, yang selanjutnya adalah, tadi nomor 2 tadi Mas Latif, saya lupa ya. Nomor 2 tadi terkait sama apa ya? Analisis pasar, Pak, segmenting. Oh iya, segmen pasarnya. Apakah nanti mau offline atau online? Kalau offline itu saya jelas sudah kasih 1 lapak di lapangan itu kan ada 30 lapak. Nah, salah satunya Desa Planner ini saya sudah kasih 1 porsi. Harapannya nanti ya itu nanti kita manfaatkan bareng-bareng. Seperti apa jualannya, yaitu offline kita. Jadi nanti bisa dimanfaatkan. Mungkin itu Pak Dudi. Jadi secara support untuk Desa Planner ini kita dari Desa Gilangarjo sudah memprioritaskan. Gitu sih, nggih, matur nuwun, nanti mohon bimbingannya. Siap. Pak Sigit, sebentar ya, saya saya sebentar. Jadi memang Pak, harapannya sih kalau bisa seperti kesepakatan yang dulu itu memang yang pertanyaan Pak Sigit itu nanti sebenarnya yang ketiga. Kalau sudah 1, 2 ini oke, tapi kita berharap kalau bisa di bawah subunitnya BUMDes saja supaya ya udah. Monggo nanti manajemennya seperti apa itu nanti monggo didiskusikan. Tapi kalau kita dari konseptor Kaspak itu kalau yang di model G2R malah sudah diharuskan dengan BUMDes, Pak. Jadi memang sebaiknya disinkron dengan BUMDes. Nanti monggo dari subunitnya yang mungkin nanti udah. Seberapa jauh independensinya, terus nanti kemudian kontribusinya ke BUMDes seperti apa nanti bisa didiskusikan. Tapi kalau dari kami malah berharap kalau bisa jadi bagian dari BUMDes, jadi bisa saling mengisi gitu Pak, tidak kemudian malah bersaing gitu. Harapannya seperti itu, Siap. Baik, terima kasih Pak Sigit, Pak Dudi. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian,
kita sudah difasilitasi oleh desa satu lapak untuk offline. Tinggal nanti kita godok bagaimana teknisnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tadi dari Pak Dudi mengusulkan bahwasanya kalau bisa biar tidak terjadi konflik, tidak terjadi persaingan dan lain-lain, mending kita nyawiji dengan BUMDes, tinggal kita bikin aturan mainnya. Tetapi selebihnya kami serahkan kepada teman-teman bagaimana baiknya. Ini kita diskusi terbuka saja, semuanya boleh usul bagaimana baiknya, karena yang hadir di sini sudah sudah diseleksi secara alamiah maupun secara teknis oleh Pak Sigit. Ini nantinya yang akan mengurusi kelembagaan Desapreneur ini. Jadi semoga ini sebelum ke teman-teman dari tim Kaspak, kami mohon kepada teman-teman dari Desapreneur Gilang Harjo, ini ada Mbak Ririn, Mbak Betty, ada Mas Fian, monggo Mas silahkan, monggo Mbak silahkan, bagaimana baiknya kita nanti diskusi supaya tidak datang satu arah dari kami, supaya nanti ada kesepakatan. Toh nanti kedepannya yang menjalankan Anda semua, kami hanya teman, hanya sahabat yang menemani perjalanan Anda ke depan nanti. Semoga kita kasih waktu dulu ke yang pertama masuk dulu ya, tadi tak absen. Mbak Ririn, monggo Mbak Ririn. Aku. Urut. Selamat sore teman-teman, Bapak-bapak. Ya, menanggapi. Matur nuwun atas kesempatan saya untuk berbicara. Kalau menurut saya produk Gilang Harjo itu enggak kurang-kurang ya. Banyak sekali produk bagus dari Gilang Harjo. Jadi seperti yang pernah kita bicarakan dulu, mungkin kita tinggal bukan menyeragamkan, tapi bikin standar kualitas dan packaging yang bagus untuk produk Gilang Harjo supaya layak untuk dijual secara offline maupun virtual, seperti itu. Seperti rencana kita di awal kan seperti itu. Kayaknya itu dulu ya, yang baru nyangkut. Yang lainnya dulu monggo. Oke. Sementara itu terkait potensi ya tadi Mbak Rin, potensinya dirasa sangat banyak. Seperti yang dulu itu satu dulu aja kita jawab bareng. Jadi mungkin yang pertanyaan, jadi mungkin yang satu dulu, yang dua nanti sudah ketemu, nanti yang Pak Sigit nanti yang ketiga. Biar fokus. Yes. Oke, jadi itu terkait potensinya ya Mbak Ririn ya. Jadi banyak produknya, tinggal nanti dari teman-teman desa ini menentukan standarnya bagaimana baiknya gitu ya. Ini kita sambung dulu atau bagaimana? Atau ada yang menanggapi? Monggo, atau ada usulan yang lain? Monggo yang pertanyaan sama tentang produknya dulu nih. Monggo Mas, Mbak Betty, produknya Mbak, kira-kira potensinya apa, produknya bagaimana? Tadi Pak Dudi menawarkan di awal, kalau memang produknya di dalam belum dirasa kok kurang pede, nanti kita bisa menjualkan produk-produk yang lain sebagai pemancing. Tapi kalau memang dirasa sudah cukup pede dengan produk dari Gilang Harjo, sumonggo, gitu ya. Sumonggo Mbak Betty dipun tanggapi terkait potensi bisa produk. Matur nuwun. Kalau untuk potensi sebenarnya kalau saya lihat sih sebenarnya seperti tadi Bu Ririn bilang ya, bahwa memang potensi Gilang Harjo itu kan memang lumayan banyak produknya. Cuma memang tapi sejauh mana istilahnya kayak kalau kita mau dimarketkan gitu kan, harus kalau mau benar-benar dipasarkan kan kita harus lihat bahwa kontinuitasnya dia gimana. Ya mungkin ini sih mungkin kayak kemarin di grup WA yang itu Pak Sigit sempat tanya gitu ya, kayak mungkin kita perlu juga untuk kayak untuk mengkurasi itu, dalam artian standar-standarnya itu kira-kira gimana gitu loh. Jadi kalau dibilang potensi ya saya bilang banyak gitu loh. Cuma kan sejauh mana detail itu ya memang harus diperhatiin sih. Tapi kalau di antara misalnya di antara kita ini
kan nggak mungkin juga kalau hanya kita ini kan cuma berenam gitu kan. Marketplace istilahnya cuma segitu tok kan juga nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau yang kita kenal itu kan yang deket ya memang yang kita ini aja sih. Cuma mungkin harus lebih detail lagi, harus ditelaah lagi sih kalau menurut saya. Terus kalau masalah yang tadi itu, kalau boleh tahu, Gilang Harjo itu BUMDes-nya apakah sudah eksis? Kalau misalnya kita di bawahnya BUMDes gitu kan, kalau memang sudah terus terang aja saya juga nggak begitu kenal ya. Mungkin teman-temannya lain sudah pada kenal sih. Tapi kalau misalnya di bawahnya BUMDes kan mau nggak mau kan kita juga harus kenal kan. Jangan sampai istilahnya kita awalnya punya idealisme kita nih secara desapreneur, terus nanti di bawahnya BUMDes itu kan jangan sampai idealismenya di awal kita itu jadi benar-benar berubah atau bahkan mungkin menjadi tidak ada gitu. Jadi menjadi idealismenya si BUMDes seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau bisa sih ya saya mungkin duduk bareng dulu sebelum itu kira-kira arahnya itu gimana, apakah possible enggak istilahnya di bawahnya ini dalam artian mau di bawah yang seperti gimana, apakah di bawah secara hanya secara on paper legalitas atau dalam artian kalau seperti itu kan berarti kita istilahnya bisa independen secara idealisme, tetapi kalau misalnya tidak hanya legalitas ya berarti kan harus diskusi sih seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Oke, mantap. Siap, Mbak Betty. Jadi Mbak Betty mengusulkan kita butuh meninjau ulang sejauh mana kontinuitas produk-produk yang dihasilkan dari teman-teman UMKM Gilang Harjo, walaupun sebenarnya potensinya memang banyak. Gitu ya. Terus kemudian tadi Mbak Betty juga mengutarakan sejauh mana posisi nanti Desapreneur di dan BUMDes ini, apakah secara struktural, apakah hanya on paper saja gitu, Pak Sigit, Pak Dudi dan teman-teman sekalian. Monggo silahkan Mbak Bu Tuti. Bu Tuti, mungkin enggak sinyalnya selek kecantol wit jati Bu Tuti. Monggo Bu Tuti. Selamat sore Mas. Sore Bu. Nyambung putus. Nggih niki putus nyambung Bu. Iya, nyangkut di Jati. Nggih, monggo Bu. Niki Iya, lumayan. pada dasarnya saya iya, terima kasih Mas. Saya setuju dengan Mbak Betty tadi, yang diterangkan Mbak Betty itu sudah mewakili benar-benar apa? Memang kalau dengan BUMDes kan berarti memang apa ya? Ya itu tadi takutnya nanti idealisme kita sudah kita gaungkan bersama yang kemarin-kemarin itu akhirnya karena ikut di bawahnya BUMDes ya takutnya keikut arus ke BUMDes. Sementara BUMDes sendiri kan kita juga belum paham banget toh Mas. Belum kenal. Gitu. Terus untuk kalau penjualannya itu saya kira nggak cuma online, offline juga penting ya Mas ya. Yes, halo. Yes. Oke, iya Bu, ya. Iya, nggih. Offline itu kan juga kita penting toh Mas, karena mungkin ada juga yang pengen langsung lihat langsung gitu loh. J. Seperti itu Mas. J. Itu dulu. Ya. Oke Bu, tadi secara yang offline-nya tadi sudah difasilitasi oleh Pak Sigit, oleh desa, dikasih satu lapak itu nanti untuk membuat lapak secara offline Bu Tuti gitu, seperti itu. Nah ini dari dua yang menanggapi terakhir ini ada sedikit keraguan sedikit Pak Sigit bagaimana aturan mainnya dengan BUMDes, tetapi ini sebelumnya ini yang sering sok ngerasani BUMDes ini akan saya mintai tanggapannya dulu ini. Mas Fian ini, ayo Mas Fian. Enggak Mas Fian, tanggapan terkait produk sama lain-lain tadi yang sudah didiskusikan. Semoga Mas Fian.
Oke, siap Mas Latif. Ayo Mas, aku ngerti loh. Wis tak Ya, terawang. sebelumnya mohon Nggih. maaf karena ikutnya terlambat ini Mas. Mboten apa Mas, nembe mawon Ya. nih. Aman, aman. Nggih. Jadi memang betul setuju saya dengan yang diutarakan Bu Betty dan Bu Tutik tadi terkait dengan nanti hubungan kita dengan BUMDes, karena mungkin secara kelembagaan Pak Sigit kita memiliki SK sendiri kemarin, kemudian juga ada kaitannya juga dengan kemarin Desa Mandiri Budaya. Nah nanti kalau misal kita ada di bawah BUMDes, itu nanti apakah apa yang akan kita lakukan itu nanti diatur oleh di dalam satu ideologi di BUMDes itu, atau nanti kita tetap berdiri sendiri atau seperti apa, nanti sebenarnya itu bisa didiskusikan. Nah, kemudian terkait dengan nanti akses untuk kita mendapatkan mungkin APBDes itu nanti seperti apa, atau kita bisa menganggarkan sendiri atau tetap kita harus lewat BUMDes, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan apa yang sudah kita gagas kemarin, memang benar kita sudah ada angan-angan untuk mendata potensi produk-produk yang di Gilang Harjo, khususnya yang bisa continue itu tadi. Kemudian rencana kita kemarin mau bikinkan konten untuk penjualan online, namun karena ya situasi dan kondisi yang saat ini malah semakin memburuk, kemarin jadi tertunda. Mungkin seperti itu Mas Latif. Mas Fian, baik-baik, mantap. Oke, jadi nanti kita akan agak pending dulu terkait bagaimana nanti letaknya Desaipreneur ke sama BUMDes, karena ini cukup sensitif. Karena yang paling penting menurut kami adalah kira-kira mau jualan apa gitu sebelum kita ke kelembagaan. Jadi produknya mau main apa nih kan gitu ya. Nah ini setelah dari berbagai usulan tadi gitu ya, sebelum nanti ada Mas Ilham dan Pak Cahyo, ini saya kembalikan ini Pak Dudi untuk bisa memberikan gambaran terkait apa yang ada di benak teman-teman tadi Pak Dudi. Semoga Pak Dudi. Iya, matur nuwun Mas Raden. Saya sudah nangkep ya. Jadi memang betul. Tadi memang dengan BUMDes itu kan harapan ya, tapi mungkin memang itu perlu diskusi panjang ya. Apakah nanti itu subunit itu maksudnya apakah itu seperti anak perusahaan yang sinkronisasinya hanya di rapat tidak harian di komisaris lah gampangannya itu, sehingga intervensinya tidak terlalu jauh, kita punya independensi yang cukup bagus itu. Nah itu nanti mungkin saya kira step berikutnya nih. Itu memang butuh diskusi panjang. Jadi akan lucu jika kita mendiskusikan itu tapi sementara kita juga belum tahu mau jualan apa, terus BUMDesnya barangkali juga kita nggak tahu mau jualannya apa juga, apakah sinkron atau enggak. Jadi saya kira mungkin kalau dalam urutan saya itu yang step ketiga nih. Jadi step pertama ini kita nganu dulu aja. Tadi mungkin dari sekian potensi itu nanti di list aja. Nah ini monggo saya kira Mas Ilham diteruskan aja. Jadi ya, sisi kurasinya itu apa saja, poin-poin itu mungkin perlu disampaikan. Selain kontinuitas, terus standar segala macam itu kan mestinya nanti ada untuk gambaran. Jadi nanti targetnya setelah ini kita nyusun list itu. Dari semua yang ada itu kita list dulu, kemudian kita cek apa ya, sudah tercapai belum, mungkin sesuai yang akan disampaikan Mas Ilham ini. Saya kira mungkin di Mas Ilham aja Mas Latif. Siap. Baik. Oke, baik Pak Dudi, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, ini kita akan ke Mas Ilham yang terkait potensi produknya. Nanti mungkin Mas Ilham juga akan sedikit menyampaikan, kemarin sudah kita diskusikan pra kegiatan ini, bagaimana nanti yang di Kulon Progo maupun yang di Cafe Gama, Mas, itu bagaimana posisi kelembagaannya menjadi kurator ataupun menjadi tukang seleksi produknya, Mas Ilham. Semoga Mas Ilham, mohon untuk pencerahannya Mas Ilham. Ya, terima kasih. Iya, ini Mas Latif. Mas, monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Latif, Pak Dudi, Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat teman-teman yang di Gilang Harjo. Sangat menarik ya. Di sini saya tadi
tadi mendengar beberapa potensi produk sebelum ke bagaimana organisasi dan kemudian kerjasama dengan BUMDes. Nah, pengalaman saya di Kulon Progo, kemudian beberapa hal yang pernah saya coba sendiri untuk bagaimana caranya mengupdate atau membuat produk itu sebagai dari market untuk bisa dijual secara skala ekonominya terpenuhi, maka hal yang harus diperhatikan adalah dari potensi-potensi yang banyak seperti Bapak Ibu sampaikan, harapannya kita buat katalog dulu. Nah, dari katalog itu kita nanti akan bagi 3. Jadi semua potensi itu kita rangkum dulu, kemudian jadi 3. Jadi ada kelas grade 1 itu bisa jadi yang emang sudah siap, 2 itu masih perlu updating atau upgrade UMKM-nya atau produknya, yang 3 itu emang bakal akan naik ke level 2 dan 1 seperti itu. Nah, sebelumnya kemarin saya juga bikin paparan, mungkin dari situ bisa kita lihat sebentar. Sebentar Mas, tak co-host dulu. Ya, enggak salah. Ya, monggo Mas Ilham sudah. Jadi dari sekian banyak potensi, kemudian kita ingin membuat sebuah katalog. Nah, katalognya itu bisa kita berikan beberapa poin, diantaranya 1 sampai 15, dan mungkin ada kriteria lain yang bisa Bapak Ibu tambahkan terkait lokal produk dari Gilang Harjo. Nah, di situ kita sama-sama, sebenarnya saya juga belum mengetahui banyak tentang potensi itu apa, maka baiknya kita coba list, misalnya dari desa itu misalnya ada 100 produk. Nah, 100 produk itu nanti kita list bareng-bareng apakah itu masuk di grade ke-1, di grade kedua, di grade ketiga. Nah, kemudian nanti itu akan kita tanggapi lebih lanjut produknya apa saja. Kemudian kita selanjutnya adalah menganalisis marketnya. Dan salah satu analisis market itu kita akan melihat apakah mana dulu produk yang bisa akan kita jual yang secara ekonomi itu profit gitu. Ya, mungkin ini sih yang jadi pertanyaan berikutnya selain. Oke. Jadi itu 15 itu guide-nya ya Mas ya untuk mencari klasifikasi produk tadi yang ditanyakan siapa tadi Mbak Ririn tadi ya, di awal tadi ini caranya paling enggak ini sebagai rambu-rambunya untuk ngelis produk-produk yang ada di Gilang Harjo. Begitu ya Mas Ilham ya? Ya. Oke. Siap. Ini ada 15 teman-teman sekalian, ada 15 mungkin bisa nanti. Wow, masih ada lagi nggak nih Mas Ilham? Udah, cukup ini aja sih Pak untuk tahap awalnya. Nah, mungkin nih kita desain Mas, semacam kayak tabel, checklist. Jadi nanti pakai scoring aja. Misalkan kalau yang sudah oke 1, yang belum 0, sehingga nanti setiap produk akan punya skor. Misalkan 0 sampai berapa ini 15. Nah, nanti mungkin yang dianggap grade 1 itu yang skor berapa, grade 2 skor berapa, itu mungkin lebih gampang seperti itu kali ya? Ya, bisa Pak Didi. Ya, karena mungkin saking banyaknya nanti dengan scoring itu bisa terseleksi menjadi lebih lebih terukur lah, meskipun 01, 1, 0, tidak, 1 ya itu. Oh iya Pak Dudi, Pak Ilham. Ini apakah nanti juga menentukan STP-nya juga ya Pak ya, terkait dari klasifikasi ininya ya? Nah, ini dulu, makanya ini dulu aja, difokuskan dulu produknya apa saja, baru nanti bicara analisis pasar gitu kan, satu-satu. Jadi jangan bolak-balik, bingung nanti. Yes. Ini kan ada komunikasi, ini kan ada sistem kondisi apakah sudah ada. Misalkan kalau dia sudah memang menggunakan digital marketing kan nanti dia akan kelihatan ini.
pemasarannya ya, yang skor-skornya akan kelihatan. Jadi menurut saya ini existing condition dulu aja, di scoring semua. Nah, baru itu nanti kita diskusi lagi. Terus dari situ nanti kemudian baru mengerucut kalau seperti ini enaknya gimana ke analisis pasarnya gitu baru. Oke, siap. Bagaimana teman-teman sekalian? Nah ini Mas Ilham sudah memberikan guide-nya untuk apa? Kalau nggak berlevel-level gini sebenarnya bisa turun ya Mas Fian dan kawan-kawan ya kemarin ya Mas ya. Tetapi karena situasi begini, nanti kira-kira baiknya bagaimana Pak Dudi, Pak Ilham, teknisnya, biar nanti teman-teman kita yang di desa ini bisa jalan dengan enjoy, dengan mudah gitu Pak Ilham, Pak Dudi. Ya, dan untuk eksekusinya, tahap awal adalah kita menggunakan Google Form untuk teman-teman di Desa Gilang-Harjo mengisikan produknya. Nanti teman-teman bisa input terkait produknya apa, nanti tinggal isi aja. Nah, dari situ nanti kita akan olah datanya, nanti kita rapatkan kembali setelah hasil olahan itu tersaji. Gitu. Ya, setuju Mas. Jadi yang paling sekarang memang paling Google Form sih. Karena kan kita tidak harus tidak harus door to door. Iya, ini data dasar. Baik. Kira-kira ada berapa ini Mbak Ririn soalnya mau. Monggo Mbak Ririn, monggo Mbak Ririn. Ini saya mau tanya ya sama teman-teman dan tim ini, sebaiknya kita membatasi jumlah produk atau tidak terbatas, gitu loh. Apa hanya mau yang di dalam grup Desapreneur dulu yang mau kita kasih semacam ini tadi apa namanya ya? Google Form. Iya, Google Form-nya ini, atau juga produk-produk di sekitar, misalnya di sekitar saya, di sekitar Betty, di sekitar ini yang nggak masuk grup juga, apakah mau direkrut atau kita mau membatasi item dan macam atau apanya gitu loh. Matur nuwun. Nah, gimana Pak Dudi baiknya? Kalau anggota kita sekarang kan tinggal seleksi alam itu 42 Pak yang di grup baru Pak Dudi. Terus kemarin waktu pendampingan ya tinggal 6 sampai 8 itu. Itu gambarnya seperti itu Pak Dudi, Pak Ilham. Kira-kira bagaimana? Nah, dulu Pak Dudi dulu. Ya, saya kira yang utama yang ini ya, yang utama yang ada di grup ini dulu. Dan saya kira juga saya kira diperluas ya. Kan kita kita kan tidak hanya ini kita jadi fasilitator juga Desapreneur, jadi menjadi etalase produk bagi yang mungkin juga di luar, harapannya kan seperti itu. Jadi mungkin untuk yang kalau saran saya mungkin untuk pilot project-nya yang internal dulu aja nanti. Jadi dari Google Form itu kan nanti barangkali ada kebingungan macam-macam lah, itu nanti yang ini dulu aja ngisi nyoba. Baru kalau nanti sudah clear, nah sudah saya kira kita open yang di luar. Nah, menurut saya seperti itu. Karena kalau dibatasi hanya 6 sampai 8 orang, nanti saya khawatir juga menjadi produknya itu menjadi sangat terbatas nanti. Saya kira nggak masalah ya kalau untuk inputting data dibuka saja, tapi nanti bahwasanya kemudian mana yang akan kemudian kita proses ya nanti diskusi seperti ini lagi gitu. Jadi tetap yang penentunya ya panjenengan yang ada di Gilang-Harjo, kita hanya fasilitator gitu. Saya presiden seperti itu, Mas Ilham. Monggo Mas Ilham. Ya, betul sekali Pak Dudi. Jadi setuju kita internal dulu biar lebih fokus, kemudian nanti kita selanjutnya setelah dari yang internal ini biasanya sudah terlihat dari cara mereka bekerja, mudah-mudahan itu bisa mewakili, kemudian setelah itu bisa menambah. Biasanya kan kalau UMKM itu sama perilakunya mirip-mirip kayak petani gitu. Jadi mereka tuh ngelihat dulu, biasanya kalau mereka sukses baru pengikut. Nah, biasanya kita ngasih contoh dulu beberapa dari internal teman-teman yang sudah komit, kemudian itu yang menjadi kaca kita kepada mereka supaya mereka juga semangat untuk ikut di Desapreneur melalui model Kaspak ini. Gitu. Oke,
Baik, Mas Ilham, Pak Dudi. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, tadi di sementara ini tadi usulan dari Mas Ilham dan Pak Dudi, sementara di grup kita dulu yang sekitar 40-an itu coba kita tes bagaimana, nanti selebihnya pasti akan meluas kan. Wong kan tadi Pak Dudi mengatakan kita kan akan jadi fasilitator untuk menjualkan produk teman-teman. Jadi kalau menurut saya nek nggo logika bakulan semakin banyak barang yang dijual, semakin banyak cuan yang didapat gitu untuk teman-teman apa namanya kelembagaan ini. Monggo sebelumnya kita ke teman-teman desa Brenner dulu. Mbak Betty, Mas Fian, Bu Tuti, ini sudah ada 15 klasifikasi ini Mas Fian, Mbak Betty tadi kalau mau jadi apa ya kurator dan lain-lain, ini Mas Ilham memberikan apa rambu-rambu paling enggak ada minimal 15 ini. Semoga kalau ada tanggapan, Mbak atau Pak Sigit. Mas Latif, sedikit Mas Latif. Monggo. Apa namanya terkait dengan apa item 1 sampai 15 itu kita bisa disupport untuk ini enggak dibuatkan formnya. Jadi dibuatkan form terus nanti kita biar bisa bekerja begitu. Kalau sebaiknya sih pendataan saja. Jadi yang 40 itu kita ada anggota 40 didata. Terus nanti kira-kira yang masuk mana data aja. Terus nanti Mbak Ririn, Mbak Betty itu sebenarnya sudah tahu kok produk-produk di Gilang-Harjo atau tetangganya mana yang mau dijual. Nanti kita coba dimasukkan saja sebelum nanti kita ke lapangan. Jadi kita masukkan produk-produknya, terus nanti finalisasinya kan ketika kita nanti ketemu dengan orang yang menjualnya. Jadi sebaiknya sih masukkan aja, nggak apa-apa. Lebih banyak, lebih bagus kalau menurut saya. Itu sih. Baik Pak Sigit. Matur nuwun Pak Sigit. Monggo. Yang lainnya, nah ini Pak Sigit tadi menghendaki yang paling enggak benar, yang grup itu dulu. Baru nanti kiri kanannya. Saya kira Mbak Betty dan teman-teman sudah tahu apa yang bisa mendatangkan keuntungan gitu ya. Monggo Mas Fian, Mbak Betty. Bu Tuti. Mas Fian. Oh, Mbak Betty. Kalau okay. Kalau mungkin bener sih, maksudnya kita harus ini dulu ya kayaknya 15 ini menurut saya sih udah komplit ya. Komplit, cuma memang mungkin cuma ini kayaknya sih kalau yang agak ini kan nanti paling larinya yang ke arah legalisasi sertifikasi standarisasi sih paling. Yes. Nah, itu jatahnya Mas Latif itu. Alah, aku udah mau expired ya Mas. Terus gitu. Nah, terus mungkin ini juga kali ya, perlu nggak sih kayak istilahnya kayak ke arah, oh ini produk, sudah produksi sih, kemasan udah. Ada misalnya kayak ada minimal kayak kemasan mesti harus ada standar-standarnya. Gitu. Oh iya. Maksudnya 15 ini, mungkin kalau menurut saya sih 15 ini mungkin bisa nggak lebih agak didetailin gitu. Karena kan misalnya nih produksi. Okay. Produksi itu kan di situ ada pengemasan bahan baku lah, mungkin lebih dirinciin gitu, apa cukup 15 gini aja kalau menurut teman-teman. Kalau menurut saya sih kayaknya mungkin ada beberapa yang perlu agak didetail, terutama misalnya untuk ke arah nanti berhubungan ke arah quality product ya. Itu sih. Kayak kemasan gitu ya Mbak ya? Misalnya kayak misalnya produknya kayak kemasannya mesti gimana, ada minimal kan harus ada standar misalnya kayak kita mau jualan keripik gitu kan, plastiknya kan harus ukurannya itu kan 8 mikron atau berapa, ada minimal ukuran plastiknya kan misalnya. Jadi nggak harus kadang-kadang
kan plastik ada yang tipis banget itu toh, tapi ada juga kan yang tebal banget. Setahu saya sih ada standar minimalnya lah. Itu size-nya berapa mikron kayak gitu misalnya. Terus juga itu hanya contoh sih kayak kemasan gitu. Terus untuk bahan baku itu misalnya kalau mungkin bisa nggak kontinuitas bahan baku, tapi itu nanti kayak mereka harus membuka gitu atau gimana ya? Maksudnya cuma takutnya sih kalau kita agak terlalu detail juga nanti ini juga ya. Jadi orang-orang nggak ditanyain juga, udah belum apa-apa udah ribet kayak. Kalau menurutku ya, kalau memang yang awal-awal kan yang di grup dulu, itu nanti kan pasti di grup kita akan sedikit narasi ya untuk apa, visi misi Desapreneur ini apa nanti, terus rencananya mau apa gitu kan. Paling enggak kan di dalam grup ini ngerti deh apa kita mau ngapain dan kenapa mereka ditanya-tanya, itu kan mestinya tahu untuk apa, tujuannya seperti apalah. Itu pertanyaan yang di Google Form itu nanti yang nanti kita masukkan ke poin-poin 15 ini. Pertanyaannya itu yang harus bisa menjawab ini poin-poin ini gitu kan. Oke. Ya, mungkin itu ya. Ini masih ya, belum poin-poin utama. Saya kira nanti tetap harus ada sedikit pendetailan karena mungkin nanti bisa jadi tidak sama persis antara kuliner, fashion dan cemilan. Nah, itu nanti kan misalnya taruhlah kemasannya cemilan dengan kuliner yang frozen food itu yang dikirim pakai paksel itu kan mungkin bisa jadi nggak sama ya. Saya kira memang harus sedikit didetailkan, tapi betul tadi jangan sampai juga terus belenger yang ngisi itu. Oke. Oh ya Pak Dudi, ini nanti dari tim ya yang bikin Google Form-nya Pak, dari tim kita. Iya, saya kira gimana Mas Ilham? Ya, nanti saya yang buatkan. Kemudian sedikit menanggapi untuk Google Form, nanti dari saya akan membuatkan listnya. Kemudian tanggapan dari terkait tadi Ibu Ibu Ririn ya sama Bu Betty. Nah, ini perlu digarisbawahi dulu untuk ke-15 poin ini itu merupakan sebagai data dasar agar kita mengetahui saat ini tuh posisinya sampai mana. Misalnya kayak tadi bungkus plastiknya, pengemasannya masih yang milinya masih yang tipis. Nah, berarti ketika itu tahu, nanti kita akan masukkan itu ke grade, misalnya ke grade 2 ataupun ke grade 3. Nah, karena nanti kan ini ada grade-nya nih, mana yang sudah bisa, mana yang baru akan, kemudian mana yang belum. Nah, ketika itu kita sudah lihat dari ke-46 ini, maka pendampingan untuk selanjutnya itu akan berbeda dari ke kategori 3 kategori itu. Seperti itu. Ya, berarti konkretnya apa nih step kita selanjutnya? Ya, kita membuat list Google Form, kemudian nanti kita sebarkan. Nah, terkait tadi kemasan, nggak perlu khawatir, mau mereka sejauh ini sudah sampai mampunya sampai batas level yang mana, biar di-input. Nah, kemudian jika ada menurut kita di sini, ini harusnya diperbaiki seperti ini. Nah, kemudian baru itu yang kita akan masukkan ke grade-grade yang kita akan masukkan gitu. Nah, selanjutnya nanti yang sudah level 1 kita bisa langsung bagaimana cara digital marketingnya atau secara offline maupun online. Yang kedua kita bagaimana upgrading produknya. Kemudian yang ketiga juga selain itu kita upgrading tapi tahapannya gimana caranya bisa sampai ke level 2 dulu. Gitu Pak. Iya, Mas Nuwun. Jadi mungkin ya untuk test case-nya saya kira mungkin Mas Ilham. Mungkin kalau setelah Google Form jadi, mungkin kita minta ngisi ini dulu aja, yang ada Bu Ririn, ada Mbak Betty, Bu yang ada di sini dulu, 4 orang atau ini kan kita lihat feedbacknya apa yang kalau itu nanti sudah oke baru ke yang 42 itu. Mungkin kalau saya usul seperti itu juga. Ya, itu juga bisa Pak. Oke. Supaya meminimalkan itu loh. Jadi jangan sampai terus kemudian sudah diisi banyak orang terus waduh kok jebol orang yang kelewat atasnya nggak, kita repot sendiri nanti dari.
Oke. Nanti bisa diuji coba di tim inti dulu gitu ya, Pak Dudi, Pak Jadi Ilham nanti ya. kurang lebihnya apa, misalkan, oh ini susah dijawab lah, mungkin nanti barangkali kalimat pertanyaannya perlu diubah sehingga lebih mudah dipahami yang awam gitu loh, misalnya seperti itu. Iya, betul. Ini monggo, kira-kira kita mau kapan? Kira-kira kita time schedule-nya, timeline-nya mau kapan itu bisa dicoba ke yang ada ini dulu, terus kalau sudah dicoba mungkin barangkali kita perlu ya meeting lagi seperti ini untuk supaya kuesioner ini lebih matang. Ya. Izin. Monggo. Ya, monggo Izin. Pak. Oke. Kalau saya gini, tadi saya agak menangkap informasinya Mbak Ririn atau Mbak Betty tadi ya. Jadi kita buat narasi dulu aja. Kita kan punya grup yang internal yang 40 itu. Kita kita menyampaikan bahwa kita ada program. Jadi kelanjutan dari program ini itu kita mau jualan secara online maupun offline. Itu yang pertama. Terus itu kita tawarkan saja siapa yang ingin produknya dijualkan oleh kita. Nah, tentunya ada syarat dan ketentuan tertentu. Nanti akan kita seleksi apakah bisa atau tidak. Jadi kita tawarkan dulu. Jadi kalau kita tawarkan orangnya pada aku ikut, nah itu artinya pedagangnya atau produsennya itu dia punya semangat untuk aku ikut bergabung. Tapi ketika ditawarkan saja tidak ikut berarti ya nggak usah dipaksa begitu ya. Nah, kecuali memang ada warga Gilang Harjo yang memang produknya bagus, nah itu perlu kita dekati secara khusus. Tapi ketika di grup internal itu kita tawarkan dulu saja. Kalau saya sistemnya ditawarkan. Jadi ketika dia tertarik, ini berarti ada keinginan yang lebih. Jadi tapi ketika tidak tertarik, ditawarkan saja tidak tertarik ya nanti kita capek sendiri nanti kita untuk komunikasinya. Gitu sih. Baik Pak Sigit. Terima kasih. Jadi ada dua metode ini. Metode meribik sama metode towo ini. Jadi kalau yang cukup potensial kira-kira wah ini gue menarik, gue nambah jeneng Desapreneur ya nanti kita beribik. Kalau misalnya teman-teman yang di grup itu kita tawarkan dulu daripada bener nanti tiwas kita beribik sebulan wis dibribik wong itu malah luput. Itu ya. Iya, jadi bisa kombinasi Mas Latif. Jadi sembari kuesioner kita siapkan itu nanti dibikin pertanyaan terbuka aja siapa yang minat itu di-list dulu. Jadi nanti yang menyatakan dirinya minat itu yang nanti kita kasih Google Form-nya itu mungkin seperti itu. Oke, siap. Paling enggak pertanyaan kuncinya? Oke, monggo Mas Fian. Jadi terkait yang untuk kuesioner tadi yang memakai Google Form, nanti mungkin setelah jadi nanti kan ada dievaluasi dulu untuk tim Desapreneur. Nah kemudian bisa dijelaskan terkait dengan klasifikasi grade-nya itu nanti yang menentukan itu apa aja. Nah jadi nanti mungkin setelah ada evaluasi itu biar kita nanti ketika menyebarkan Google Form juga kita bisa menilai sendiri gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Siap Mas Fian. Nah, semoga Mas Ilham. Ini yang ahli ini. Jadi nanti yang menilai itu kita bareng-bareng Pak. Jadi tidak langsung dari teman-teman yang 6 ini, nanti kita bareng-bareng kita diskusikan lagi untuk sebagai dasar menentukan itu ya emang ini 15 poin ini yang harus dipenuhi dulu. Nanti jadi untuk penentuan grade itu kita bareng-bareng Pak. Tidak secara internal dari Gilang Harjo, tapi kita dari sini Kastak yang bareng-bareng membentuk grade-grade mana saja yang masuk gitu. Oke, siap. Gitu, Pak. Siap. Oke, siap. Itu masih mas-mas itu Mas Ilham itu, bukan Pak. Belum berani dia. Monggo Pak Dudi, ada tambahan Pak Dudi terkait apa yang tadi disampaikan Pak Sigit? Ya, saya kira itu tadi yang saran tengah tadi. Monggo nanti untuk melihat anemo bisa ditawarkan dulu di grup yang 42 itu. Sehingga nanti kita bisa mulai list ya, kira-kira siapa saja yang berpotensi untuk kita
minta isi Google Form ini. Jadi jangan sampai yang kata Pak Sigit tadi di oyak-oyak memang nggak minat ya percuma, kita malah capek energinya. Kalau di gimana Mas pengalaman yang di Cafe Gama atau itu apa modelnya scoring atau apa? Grade 1, 2, 3? Kalau di kita sih belum sampai sejauh sana karena emang produk-produknya masih kita yang memproduksi. Kemudian kita juga merekrutnya dari UMKM yang mereka sudah mapan gitu. Sudah mapan dalam artian dari segi produk, terus catatan keuangan, kemudian dari brand juga mereka sudah mapan. Jadi di situ sih kalau dari kerjasamanya. Kemudian kalau dari Klon Progo, di sana grade-grade-nya itu variasinya emang banyak ya, dari kelas yang emang ini ternyata kelas jualannya masih hanya sekedar jualan gitu. Nah itu yang dari situ juga kita kurasi lagi hingga akhirnya kita sepakati 3 kelompok itu. Nah poin-poinnya adalah sebenarnya yang paling utama adalah dari mereka sudah mampu memiliki catatan keuangan cukup baik, kemudian mereka juga memiliki kemasan yang sebenarnya grade-nya dari kemasan sama catatan keuangan yang cukup baik ya. Karena yang lain ini, poin-poin lain ini bisa kita gembleng atau bisa kita dampingi untuk memenuhi poin-poin yang belum terpenuhi. Misalnya kayak sertifikasi halal ataupun dari Dinas Kesehatan, itu kita yang akan bantu dari Kulon Progo. Kemudian dari pengemasan misalnya yang memang masih di bawah standarnya kita, contoh misalkan dia belum dalam menentukan besaran size makanan keripik itu harusnya 100 gram atau 80 gram atau 70 gram. Kemudian itu yang kita kurasi lebih dalam lagi. Kemudian catatan keuangannya apakah mereka sudah memiliki catatan keuangan yang stabil atau belum. Jadi indikatornya itu. Jadi ketika catatan keuangannya kurang baik, nah berarti ini yang harus kita tekankan karena ketika kita sudah mau menjual produknya mereka, ketika volume jualannya lagi tinggi, jangan sampai stoknya tidak ada gitu. Ini itu Pak. Baik, Mas Ilham. Thank you, Mas. Ini sedikit sharing teman-teman sekalian apa yang dialami Mas Ilham di Cafe Gama maupun di Kulon Progo. Cuma nanti mungkin yang di Gilang Harjo bisa lebih sederhana gitu ya Mas ya, supaya bisa cepat terlaksana. Mungkin ada tambahan, Mas Cahyo ini belum muncul ini, Cahyo Uhui. Halo Mas, monggo Mas. Oke, baik, Bung Latif. Oke, silahkan disampaikan dari Stadion Sultan Agung. Monggo Mas. Matur nuwun Mas Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sonten sedanten Pak Sigit, ada Mbak Ririn, Mbak Betty, Mbak Fian, Bu Tuti. Lama nggak jumpa ya dengan saya. Aku ngomong wae. Mungkin gini, saya hanya mungkin sharing pengalaman aja. Jadi memang kebetulan kan yang menjadi koordinator di Gilang Harjo itu Mas Latif. Kebetulan saya juga menjadi koordinator di desa yang lain, itu di desa atau kelurahan Sendang Agung, Sleman, Minggir Sleman. Nah, memang kalau memang saya amati, jadi banyak perbedaan ya. Mungkin ada beberapa dan bahkan banyak perbedaan karakteristik baik peserta maupun produk antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lain. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan ya, terutama bagi kita dari tim Kaspak sendiri itu bagaimana sih membantu atau memberikan semacam masukan ya untuk strategi yang tepat pada pelaku-pelaku UMKM gitu. Karena karakteristik baik pelaku maupun produknya itu sendiri macam-macam, sangat bervariasi gitu. Seperti contoh kalau saya melihat di Gilang Harjo dari karakteristik pesertanya pun relatif masih didominasi oleh muda-muda, bahkan
ulu-ulu atau perangkat desa yang memang kebetulan berkoordinasi dengan kami, Pak Sigit ini juga masih muda juga gitu. Artinya dalam menerapkan manajemen usahanya pun sudah open minded ya, apa namanya, dari entrepreneurship-nya itu sudah maju, lebih maju daripada mungkin yang saya handle, yang saya koordinir di Desa Sendang Agung itu justru didominasi oleh sepuh-sepuh yang memang aktif pada kegiatan pendampingan. Sepuh-sepuh kemudian dari segi produknya pun mungkin juga masih dari segi kualitas, segi pemasarannya juga masih belum kuat ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kami ya, bagaimana memberikan semacam advice ataupun masukan berkaitan dengan strategi manajemen usaha yang memang efektif ya. Nah, makanya mungkin saya setuju sekali dengan adanya pendataan dari Mas Ilham ini. Saya kira itu sebagai indikator kita nantinya untuk menentukan strategi, karena memang salah satu dari program kami dari Kaspak ini memang membuat toko bersama ya, toko bersama yang bisa sifatnya online atau offline. Cuma kan apa namanya, menyikapi atau dengan adanya pandemi seperti ini yang kita nggak tahu sampai kapan ya, tentunya pasti mungkin online lebih dibutuhkan ya, karena secara interaksi manusia pun sekarang sudah dibatasi gitu. Nah, artinya mungkin yang sifatnya online ini lebih dibutuhkan dan mungkin lebih banyak dipakai oleh konsumen itu sendiri gitu. Nah, ada beberapa persoalan yang kami temui gitu ya. Mungkin saya bercerita kasusnya adalah di Sendang Agung ya. Itu persoalannya seperti ini. Jadi karena di sana yang aktif di kegiatan pendampingan itu didominasi oleh produk-produk makanan ya. Makanan yang sifatnya mungkin makanan basah gitu ya, yang sudah matang gitu. Bukan makanan yang mungkin frozen itu ya ada tapi sedikit. Nah, mungkin contohnya seperti ada siomay, ada apalagi dawet gitu ya. Kemudian cake, roti cake gitu pesanan. Nah, itu ada persoalan ternyata ketika para peserta berkumpul itu ada yang belum saling mengenal dan baru tahu bahwa di Kelurahan Sendang Agung itu ternyata ada produk, ada pelaku UMKM yang menjual produk tersebut gitu loh. Contoh, ternyata di sini ada siomay. Ketika nyoba itu pun ternyata siomaynya enak gitu loh. Mungkin nggak kalah dengan kayak semacam siomay yang mungkin yang udah terkenal gitu, Kang Cepot atau yang lain gitu. Wah, ngerti ya selama ini aku nih tuku ning nggonamu. Nah, seperti itu. Aku tilas selama ini aku sebagai penggemar siomay tukune dadak adoh ning Jalan Kaliurang. Nah, itu menurut saya itu jadi persoalan yang itu bisa menimbulkan alternatif solusi gitu ya, justru menjadi peluang. Nah, makanya kemarin saya sempat usul kepada Pak Dudi dan tim, termasuk Mas Ilham ini, mungkin yang memang contohnya ya, memang yang karakteristik produknya seperti itu, yang mungkin seperti kayak kuliner yang sifatnya mungkin basah, matang, artinya daya tahan produk tersebut tidak tahan lama itu bisa jadi mungkin solusinya semacam local marketplace gitu ya, yang mungkin bisa terintegrasi dengan lokal kurir. Nah, karena kan artinya lokal kurir gini, ada mungkin salah satu staff gitu, misalnya staff dari toko desa itu yang menjadi kurir gitu ya di situ. Tapi memang kurir itu hanya melayani antar satu tempat ke tempat yang lain, satu desa atau mungkin hanya desa sampai desa tetangga gitu. Karena kalau sudah sampai keluar mungkin kalah dengan semacam Gojek atau Grab yang lain. Nah, ada persoalan lain yang kita temui kadang-kadang ketika kita berikan solusi untuk mereka membuat jasa delivery. Nah, itu ada persoalan. Wah, Mas, aku itu wis memproduksi
somai wis gawe somene wis anu ya Mas ngetake waktu gitu. Nggak ada waktu atau nggak ada tenaga untuk mengantar-ngantar barang. Nah, ini kan juga menjadi persoalan gitu. Padahal ini sayang sekali ketika peluang ini ditolak gitu. Nah, ini menurut saya ini juga ketika kita berbicara peluang bisnis, ini menjadi salah satu peluang menurut saya ya. Ketika karakteristik produknya seperti itu, kenapa kita tidak membidik target market yang memang terdekat terlebih dahulu melalui media itu tadi ya, local marketplace, yang mungkin salah satu di situ ada layanan lokal kurir atau semacam jasa kurir yang mengantar yang berdekatan, karena kan mungkin kita menangnya bisa lebih murah gitu ya. Ya ini juga sekalian pemberdayaan juga, mungkin pemberdayaan untuk warga desa tersebut gitu. Jadi harapannya nanti entah itu toko desa yang sifatnya online bentuknya apa, itu nanti juga ada semacam pemberdayaan warga yang mungkin ditugaskan atau dipekerjakan untuk menjadi admin misalnya, ataupun dengan kurir juga. Nah ini kan juga nanti untuk penggajiannya itu bisa melalui nanti profit sharing dari harga atau yang terjual nanti, produk terjual. Jadi ada alokasi persentase yang nanti memang disisihkan untuk transportasi ya atau operasional gitu ya, untuk operasional. Nah, ya jadi mungkin usulan saya ke tim ini nanti gambarannya mungkin seperti itu nanti, tapi sekali lagi memang pendataan penting ya, karena karakteristik produk sekali lagi itu juga menjadi pertimbangan bagaimana kita, termasuk tadi proses bisnis tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham, menjadi salah satu indikator pertimbangan bagaimana kita mengkategorikan bahwa ini produk ini sudah sejauh mana dan segmentasinya atau target marketnya siapa gitu, termasuk target pasarnya atau jangkauan pasarnya itu memang lebih ke arah mana, apa yang dekat-dekat atau yang kalau seperti saya kira kalau seperti kayak handicraft ya, itu bahkan justru target marketnya sampai justru ke luar negeri gitu, pasar luar negeri. Nah ini tentunya kan juga penerapan di media penjualan atau media online-nya kan juga berbeda. Saya kira itu. Jadi itu aja sih Mas menurut saya. Jadi ya ini mungkin sedikit menambahkan aja bagaimana memberikan gambaran untuk kedepannya nanti toko desa Brainer tuh seperti itu, mungkin contoh-contohnya seperti itu. Sementara itu Mas, saya selanjutnya lali Mas ngomong apa. Oke. Siap Mas Cahyo. Terima kasih. Jadi begini, baik. Jadi pada intinya begini teman-teman sekalian, Mas Cahyo itu mengusulkan kita juga jangan melupakan ceruk pasar di sekeliling kita. Siapa tahu malah itu yang akan mendatangkan keuntungan untuk kita gitu. Jadi sedikit Mas Latif. Jadi ini saya cerita aja. Jadi di salah satu di peserta desa Sendang Agung itu ada itu masih muda, dia berjualan, sebenarnya dia jualannya kayak kafe. Jadi teras rumahnya itu dijadiin kafe. Kafenya itu kecil banget, hanya di konsep simple lah, minimalis, tapi memang dari segi rasa itu dia ya berani bersaing gitu. Nah, ketika PPKM ini justru dia padahal kafe itu harusnya yang dijual kan atmosfer kafenya ya, tapi ketika PPKM ini ketika dia menawarkan delivery itu malah laris banget gitu loh. Mungkin orang di rumah pada bingung ya, daripada dia beli kopi di yang jauh gitu, pada satu desanya itu ternyata ada kopi enak. Nah, itu kan yang dia jual kayak kopi-kopi Vietnam, kopi Robusta dan Arabica. Nah, itu justru malah di PPKM seperti ini ketika dia menawarkan free delivery dia malah laris banget gitu. Nah cuma kan tidak semua pelaku UMKM bisa seperti dia karena dia kan masih muda gitu ya. Jadi mungkin lebih kreatif jadinya daripada yang lain yang sepuh-sepuh gitu. Jadi mungkin dia lebih kreatif, lebih open minded, lebih IT minded juga. Nah mungkin dia bisa menangkap peluang gitu. Nah artinya bahkan kafe aja yang harusnya dia menjual atmosfer tempatnya, ketika PPKM pun dia bisa kreatif untuk membuka jasa delivery malah laku, dan yang beli itu adalah warga desa itu sendiri, di Sandang Agung sendiri. Dia setiap hari selalu moto konsumen yang beli selalu berbeda-beda dan setiap hari banyak yang difoto gitu. Nah,
Nah, ini mungkin salah satu contoh ya. Jadi artinya dengan konsep mayok ke tonggone gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu solusi kita untuk meningkatkan penjualan ya. Nah, artinya harapannya nanti kan strategi pemasaran yang paling efektif kan positif word of mouth atau geduk tular. Harapannya nanti bisa kemana-mana sampai keluar gitu loh geduk tularnya. Sampai keluar desa, sampai bahkan keluar kota gitu ya. Nah, harapannya jadi sudah lebih terkenal. Nah, itu contoh aja sih Mas, tambahan Mas. Iya, matur nuwun Mas. Siap, matur nuwun. Oke, jadi ini Mas Wahyu tadi usul wis nggo nglarisi tanggane dhewe, intinya gitu. Entah dengan skema apa nanti kita coba godok. Tapi pada intinya tadi Mas Wahyu mengatakan jangan sampai kita melupakan kiri kanan yang mungkin akan mendatangkan rupiah, khususnya untuk produk-produk yang siap makan atau yang umur produknya tidak terlalu panjang. Jadi semua bisa difasilitasi di dalam kelembagaan Desapreneur nantinya. Baik, terima kasih Mas Sahyo. Ini sudah jam 5 lebih. Monggo kalau ada tambahan lagi dari Pak Dudi, Pak Sigit, dan teman-teman semuanya, masih ada waktu. Monggo, kami persilahkan. Monggo Pak Sigit. Ya, sedikit. Pak Dudi dan tim, serta teman-teman semuanya, ini harapannya nanti setelah meeting Zoom ini kita bisa sudah bergerak dengan fasilitas dari Pak Dudi tim, yaitu formnya tadi. Dengan cara sederhana saja, kita nggak usah terlalu muluk-muluk, sederhana. Jadi siapa yang mau jualan, ayo. Nanti grade-nya itu kita naiknya pelan-pelan. Kalau orang berbisnis itu meningkatnya pelan-pelan. Jadi jangan mengharap untuk perfect dulu, nggak bisa. Jadi kita beranjak dari yang sederhana. Harapannya nanti bisa meningkat levelnya. Tentunya dengan orang yang memang utamanya yang mau ikut kita jualan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita itu mau nggak mau nanti akan punya lapak. Di lapangan Jodok itu punya lapak. Nah, itu nanti harus kita pikirkan. Nah, itu salah satu peluang juga sebenarnya itu kayak model Gojek atau yang tadi disampaikan tadi, kita yang sebagai kurirnya. Itu sebenarnya salah satu peluang yang masih belum dipikirkan. Nah, saya pengennya nanti itu antara kita itu bisa berkontribusi terhadap orang-orang yang berjualan. Jadi ada 30 lapak itu saya kira butuh kurir semuanya. Jadi kita ada peluang kok di situ. Jadi selain itu juga apa yang bisa kita sikat aja nanti. Mau nggak malu nih, akhir tahun kita sudah punya lapak dan kita sudah jualan. Saya nggak ngerti nanti bentuknya seperti apa. Nggak usah minta sempurna, yang penting kita jalan dulu. Nanti nggak jalan-jalan, cuma memikirkan sistem aja, nggak jalan-jalan. Gitu sih, atau nuwun. Mantap. Pak Sigit. Iya, leres Mas. Saya kira kan soalnya gini Mas, kalau saya berpikir kita mengandalkan Gojek, Grab itu mereka kan sudah bermainnya ke kota ya. Misalnya ya kayak tidak semuanya tuh Desapreneur ini lokasinya kan yang berdekatan dengan kota ya. Contoh Desa Ngalang Gunung Kidul itu Pak Sigit itu ra ono Gojek ning ngono iki. Nah, ketika UMKM suruh nganter, sok-sok ada aja alasannya itu. Wah, rano sing ngeterke Mas, aku gandolayat. Nah, contohnya seperti itu. Nah, makanya menurut saya ini lokal kurir ini juga bisa jadi salah satu solusi. Justru malah jadi peluang bisnis juga itu dan peluang untuk pemberdayaan juga. Nah, ini saya ini aja malah usulan aja nih. Matur nuwun Mas Latif. Mas. Oke. Jadi begitu Pak Sigit. Yang Ngalang niku serius kabeh mboten enten Gojek. Nggih toh? Mboten enten Gojek jare Mas Sahyo. Semoga Pak Dudi tadi menanggapi Pak. Saya kira itu nggih, saya cuma aja menekankan jadi betul. Jadi nanti mungkin kita data dulu saja. Baru nanti kemudian setelah itu kita meeting lagi. Jadi kan ada dua nggih nanti yang tetap kita lokal tadi seperti dari Mas Sahyo. Jadi mungkin nanti prosesnya untuk pendampingan untuk yang lokal dan yang non lokal itu mungkin barangkali treatmentnya tidak bisa sama persis gitu. Ya. Nah itu. Saya kira kan aja biar konkret kita ini aja dulu data dulu aja Pak. Nanti ngawang-ngawang memang bingung ngono barangnya itu. Mungkin kalau saya boleh misal gini aja, kita dan tim Mas Ilham menyiapkan Google Form, terus nanti yang teman-teman yang Desapreneur sambil itu sounding ke yang 42 itu nanti entah gimana caranya, monggo itu kira-kira dari yang itu tuh nanti yang
minat siapa, sehingga nanti setelah ya 4 orang isi ini sudah kira-kira Google Form-nya mudah diisi dan dipahami, tidak ada banyak pertanyaan, nanti kita cobakan dulu ke yang itu, yang minat dulu. Nah, seperti Pak Sigit tadi, jadi jangan kemudian kita terlalu bertepuk sebelah tangan, ya nanti yang diberi B ada di luar itu, kalau emang itu nggak apa-apa. Ini pun Mas Ilham, kira-kira seperti itu dulu aja, simpelnya, konkretnya. Ya Pak Dudi, mungkin itu ya yang jadi masukan awal ya, karena itu harus dijawabnya satu persatu dulu. Kalau itu nggak terjawab ya langkah selanjutnya juga belum jadi kelihatan, gitu Pak. Oke, saya kira nanti itu sambil jalan lah, scoring segala macam itu nanti metodenya apa itu nanti mungkin tidak bisa berlaku generik ya. Jadi saya lihat buka di rumah kurasinya BI juga itu, oh ya, ada juga nanti kita salah satu referensi. Jadi nanti kita berpijak antara idealita dan realita yang kira-kira tengah yang bisa jalan gitu, tapi juga tidak terus asal. Saya kira seperti itu. Baik, terus kita Pak Dudi. Target selanjutnya apa ini? Kapan misalnya kita aja di notulen supaya jadi semangat nanti kira-kira kapan distribusi kuesioner kapan, terus nanti yang tanya grok 42 orang itu kapan kira-kira jawabannya, lah itu nanti supaya kita ada semangat. Tapi kalau misalkan meeting selesai tidak ada target untuk yang selanjutnya, terus nanti jadi lupa masing-masing. Kalau saya seperti itu. Yang jawab Mas Latif itu, yang jawab Mas Latif. Oke. Wah, jadi ngeten, yang untuk narasi nanti nawan-nawani itu saya kira nanti Mas Fian CS itu sudah ahli itu beribiknya gitu ya di grup nanti gitu. Kira-kira teman-teman yang minat kita akomodir, kita bareng-bareng jualah. Nah gitu. Kemudian nanti yang teknis Google Form tadi derek beliau berdua ini Pak Dudi dan Pak Ilham ini. Pak Ilham kira-kira kapan? Saya akan aja percaya. Nanti hari Kamis saja Pak untuk Kamis, nggih. Kamis itu nanti didistribusikan ke 4 ya, Mbak Ririn, Mbak Betty itu ya, Mas Pian. Iya, karena Kamis minggu ini, Mbak. Terus baru itu setelah itu nanti kita pikirkan lagi apa perlu Zoom atau enggak untuk Ya lo nih Pak Sigit, Kamis lo nih Pak Ilham nih lo. Oh, Kamis puan ajeng diuji petikkan Google Form-nya. Jadi nanti kami mohon teman-teman beribiknya agak ikhtiar gitu, kayak sudah dopiak-opiak itu loh, kayak gitu. Dopiak-opiak calonnya kan loh. Minggu depan lah paling orang, kan nanti dari 4 itu kita dulu. Jadi ada Jumat, Sabtu, Minggu biar Bapak Ibu bisa. Ada revisi. Biar ada misalnya kalau ada tanggapan lain. Kita ini aja Pak, biar gampang. Nanti kita ini hari apa ini? Ini hari Selasa. Ya, kita ini aja kita evaluasi setiap minggu gitu. Jadi kita tentukan setiap hari kita ada Zoom meeting. Jadi apapun perkembangannya kita sampaikan. Jadi nanti ketika di lapangan mesti ada kendala-kendala itu. Mesti ada kendala-kendala. Mungkin seminggu sekali nggak kita meluangkan, tapi kita batasi aja waktunya. Kita maksimal 1,5 jam sampai 1 jam lah. Kita ngobrol Zoom aja nanti biar ada progresnya. Jadi nanti dari Mas Ilham menyampaikan Google Form hari Kamis. Nah, minggu depan nanti kita Zoom meeting lagi begitu. Iya, nggak apa-apa. Sambil dicari waktu yang waktu yang paling longgar untuk semua gitu. Misalnya apakah seperti ini tuh sudah yang paling longgar kan belum tahu juga. Mungkin hari ini disamakan aja Pak. Boleh Selasa. Setiap hari Selasa nggih. Pripun kira-kira? Ya, ini. Boleh. Selasa menungso, nggih toh? Selasa menungso, siap. Jam 3:30 aja ya, Mas Pak Dudi, Mas Ilham, Pak Sigit. Saged toh Mbak Ririn, Mbak Betty? Bismillah saged. Nggih. Diusahakan. Ya, berarti nanti ya paling enggak Selasa depan kita sudah ada datanya. Harapannya sudah ada data atau paling enggak data sejauh mana 42 itu atau nanti monggo, tapi paling enggak kalau bisa Google Form-nya sudah bagus gitu, sudah mudah diisi gitu untuk disebar. Siap. Ya, terima kasih loh Mas Ilham. Wah, Jan.
Jadi memang harus bertahap Pak, untuk menjawab itu yang apa kelembagaan itu juga harus tahu nanti mau jualan apa dulu toh. Kalau bicara tiba-tiba kelembagaan dengan BUMDes malah wes budut dari ini dulu dari step produknya dulu. Kalau sudah produk kita diskusikan mengerucut lah, baru nanti kita bidik pasarnya apa gitu, kita mau tutup apa. Siap. Alhamdulillah ini paling enggak Pak Sigit ini Gilang Harjo satu bahkan 3 langkah lebih maju ini nyolong start terkait kelembagaan Desaprenernya, bahkan sudah dipikirkan sampai nanti segmennya produknya gitu. Ini ada Mas Bayu Pak Dudi. Oke, monggo Mas Bayu, monggo. Mas Latif. Monggo Mas. Nah, ini Mas Bayu ini komandan Kopma UGM teman-teman sekalian. Jadi beliau juga banyak tahu skema-skema penjualan produk ini. Monggo Mas Bayu bisa sharing sedikit sebelum kita pungkasi nanti. Monggo Mas. Nggih, matur nuwun Pak Dudi, Mas Latif, Mas Sahyo, Mas Ilham, Pak Sigit dan seluruh teman-teman semua. Menika kalau memang nanti artinya katakanlah yang jadi pilot project ya adalah Gilang Harjo, tentu ya kita akan lebih support fokuskan energi ke Gilang Harjo dulu ya, karena kalau kita lihat secara umum saya juga kemarin pernah sampaikan ada 3 kondisi umum kan untuk sebuah perubahan itu. Yang pertama adalah orang yang wis ono sing inisiasi terus ayo mangkat, itu golongan 1. Golongan 2 ada golongan yang mereka di buktine njajal mlaku ora ana esito mlaku baru aku melu gitu. Yang ketiga kan golongan orang-orang yang mereka itu adik apa-apa wis nggak peduli. Nah itu kan yang nggak perlu kita anggap, nggak perlu kita pedulikan. Kita fokus pada golongan 1 terutama. Semoga yang di sini tuh masuk golongan 1 gitu ya. Ada fasilitas dan segera direspon. Nah yang golongan 2 nanti pembuktian dari langkah kita. Semoga dengan itu bisa menggerakkan mereka gitu ya. Karena kalau tadi melanjutkan usulnya Mas Cahyo tadi juga kalau bicara misalnya kita ambil prinsipnya kooperasi itu kan juga memang dari kita untuk kita ya. Artinya memang yang dibangun adalah rasa handar beni, rasa memiliki terhadap kelembagaan tersebut. Kalau kita bicara lebih luas misalnya dalam aspek desa, sing dodolan wong desaku dhewe yo nek iso kan tak payoni gitu ya. Walaupun tentu tantangannya kan tidak hanya kemudian kita mengandalkan rasa handar beni itu saja gitu ya. Tapi dengan tadi yang sudah didiskusikan tentang produknya, kualitasnya, kemudian yang bisa diberikan gitu ya. Terus mungkin harga khusus yang lebih murah untuk warga desa tersebut gitu ya. Selain juga edukasi yang lain itu kan perlu kita pikirkan juga gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian kita mengandalkan ayo oke wong desa kene tuku ning ya, paling tidak kita juga menyadari bahwa kita juga harus menjaga kualitas produknya. Oh ya, kita ada layanan lebih apa nih untuk warga desa setempat yang sudah barangkali nanti semoga gitu ya berhasil diedukasi untuk menjadi konsumen yang loyal gitu pada usaha kita bersama ini. Maka sih saya insya Allah derek mangke dengan kemampuan yang atau hal yang saya miliki untuk derek berkontribusi juga untuk hal ini. Mohon Mas Latif. Wah, wis ke sisi psikolog loh. Mewah loh. Luar biasa. Kalau Mas Sahyo ini termasuk golongan karya, Mas Bayu. Kalau Mas Sahyo. Golongan orang-orang beriman. Baik, Mas Bayu, terima kasih atas spiritnya untuk kita semuanya. Ini Mas Bayu banyak pengalaman di di Kopma UGM. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah puji Tuhan kita ini sudah disupport orang-orang yang kompeten di bidangnya. Semoga nanti Gilang Harjo bisa menjadi contoh penyemangat desa-desa yang lainnya, karena dari angkatan Kaspak ini memang Pak Dudi tadi menghendaki untuk Gilang Harjo yang jadikan pilot project. Tentunya beliau punya pertimbangan yang sangat matang gitu untuk menjadikan Gilang Harjo sebagai pilot project ini. Kami mohon dengan hormat teman-teman semuanya juga mohon bantuannya. Ini kita di awal kita berdarah-darah dulu, kita gotong royong dulu. Insya Allah semuanya feedback positif ke kita semuanya. Ini teman-teman di sini ada Mas Bayu, Pak Cahyo, Mas Ilham, saya Pak Sigit, insya Allah akan dengan setia mendampingi teman-teman semuanya. Itu harapannya
kampungnya Regeng, Gayeng, Desa Premier jalan, dan usaha teman-teman semua berjalan dengan baik. Amin. Amin. Saya kira waktu sudah menunjukkan pukul 17.20. Ini waktunya mandi bagi yang belum mandi gitu ya. Terima kasih teman-teman. Selasa depan kita berjumpa lagi. Sepakat nggih? Ya. Sanak kadang sedanten. Nggih, matur nuwun sangat atas waktu yang diluangkan pada sore hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Mohon maaf apabila saya dalam mengantarkan diskusi pada sore hari ini banyak salahnya. Semoga kita bisa segera dipertemukan secara nyata dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.